Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kadal fakru ayyakuna kufran wa kadal hasadu ayyaglibal qadara. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampirlah kefakiran itu bahwa ada ianya kefakiran itu kufur, dan hampirlah kedengkian itu mengalahkan ia akan takdir. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kefakiran atau kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Rap-rap keadaan fakir sirodo urangnya adalah kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hampir-hampir kedengkian itu mengalahkan akan qadar, mengalahkan akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kefakiran yang keadaan hampir kepada kufur, yaitu kefakiran kesabaran, atau fakir yang tidak ada kesabaran. Urang hana harta dan hana sabar, nyen keadaan genyan tidak punya harta mendekatkan kepada kekufuran, mendekatkan kepada ingkar terhadap Allah. Boleh jadi kufur terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap perintah Allah. Boleh jadi kufur, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hana harta mendekatkan kepada kekufuran. Urang gara-gara hana harta kadang-kadang dilakukan maksiat. Gara-gara hana harta dilakukan pencurian. Gara-gara hana harta urang dilakukan penipuan, perampokan, penipuan, pencuriannya adalah bahagian daripada kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat boleh jadi urang gara-gara hana harta sempit udip, ya, tertukar iman ganyan, ketauhidan ganyan dengan harta. Boleh jadi itu. Ya. Tetapi monya urang fakir harta, sedangkan keimanan ganyan hana fakir, ya, kesabaran ganyan hana fakir, ganyan hana harta, tapi kesalehan ganyan nyan kefakiran yang lainnya hana dekat dengan kufur. Fakir yang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, nya hana jadi masalah dengan kefakiran ganyan, hana menyebabkan ganyan untuk berbuat maksiat terhadap Allah, apalagi ingkar terhadap Allah. Jadi fakir yang dekat kepada kufur adalah fakir harta, fakir ilmu, fakir iman. Orang yang fakir hana harta sekaligus dengan fakir spiritual, ya. Fakir
fakir material dan fakir spiritual yang mendekatkan kepada kekufuran. Ya, tapi fakir harta kaya spiritual nyen hana dekat ulun dengan kufur. Ya. Wa kadal hasdu ayyaglibal qadar, dan hampirlah kedengkian itu mengalahkan akan takdir. Orang yang dengkinya rap-rap mengalahkan takdir. Pertama, kedengkian orang terjadi gara-gara nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian daripada takdir Allah terhadap seseorang. Karena agaknya dengki, ingin hilang nikmat yang diberikan kepada orang lain. Gara-gara agaknya dengki bisa sampai kepada menghilangkan harta orang lain, bahkan kadang-kadang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Jadi wateganya menghilangkan, seolah-olah kedengkiannya mampu mengalahkan takdir. Ya. Takdir Allah, nikmat harta untuk seseorang, gara-gara dia membawaki kepada menghilangkan harta seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Jadi seolah-olah seolah-olah bisa mengalahkan takdir. Menyekelawan takdirnya nyantik ajalah kak pasti. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu sayusibu ummati daul umami. Qalu wa ma daul umam? Qala al asharru wal batru wat takasuru wat tanafusu fid dunya wat tabaudu wat tahasudu hatta yakunul baghyu summal haraj. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya halwasaan akan menimpa akan umatku oleh penyakit umat-umat yang terdahulu. Qalu, berkatalah mereka itu para sahabat, wama daul umam, dan bermula apa itu penyakit umat-umat yang terdahulu. Qala hatta yakunal baghyu summal haraj. Hatta yakunal baghya summal haraj, sehingga ada ianya seseorang itu yang melampaui batas, kemudian sehingga ada ianya tiap-tiap itu yang melampaui batas, kemudian pembunuhan. Yaumul haraj, ini bukan pembunuhan, fitnah.
Jadi ini beralih Nabi akan menimpa terhadap umat lu penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Ditanya oleh para sahabat, putra penyakit umat yang terdahulu ya Rasulullah. Pertama jauh oleh Nabi asyar. Ya, al-asyar kerakusan. Atau sukaria yang melampaui batas, kufur nikmat, sombong. Barangkali dia mana ya? Kufur nikmat alian ya sombong nak kena ukur untuk wal batal. Sukaria yang melewati batas, alian sombong, takasur, melele harta, berlomba-lomba ya, untuk mendapatkan harta, menumpuk-numpuk harta ya. Lagi ya, dalam ayat at-takasurnya termasuk harta, termasuk anu alhaakumut takasur, dibimbangkan akan kamu oleh takasur ya. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak keturunan. Kebanggaan punya orang jahiliyah semua, orang Arabnya dua macam bangga le harta, kemudian bangga dengan le keturunan. Alian tanafus perlombaan pada dunia, melomba-lomba untuk melele dunia. Yang telah membinasakan umat-umat yang awalnya. Fatanafasu kama tanafasu, fatatanafasu kama tanafasu. Maka kamu akan berlomba-lomba sebagaimana yang telah berlomba-lomba oleh umat yang terdahulu. Ya. Artinya itu dipubinasakan kamu oleh dunia sebagaimana telah dipubinasakannya dunia akan ya, mereka itu sebelum kamu. Hanya tanafus. Jadi Nabi leyan dibukakan dunia terhadap gedanya umat ketimbang daripada disempitkan dunia. Lebih khawatirkan le Nabi umatnya udip dalam keadaan mewah ketimbang daripada umatnya udip dalam keadaan sempit. Wattaba'ud dan saling menjauh, hanali persaudaraan. Alian wattahasud saling berdengki. Sehingga atra-atranya mendung melampaui batas. Wateka melampaui batas ate dudo jihjid kepada fitnah yang bisa membawaki kepada pembunuhan. Ya, yaumul harat itu uro-uro yang penuh dengan fitnah. Dubna fitnah urang hana merasa aman. Hana merasa aman daripada jalisih, daripada temannya sendiri. Hana jaminan li, jaminan keselamatannya hana merasa aman urang walau daripada sahabatnya sendiri. Kan hanya dari musuh, tetapi daripada sahabatnya hana merasa aman. Yang dengan yaumul haraj, artinya saling membunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tudhiru syamatata li akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalika. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau nampakkan akan cacian bagi saudaramu, maka memberi afiat
akan dianya saudaramu oleh Allah, dan memberi bala ianya Allah akan kamu. Jangan engkau nampakkan akan cacian bagi saudaramu, maka memberi afiat akan dianya saudaramu oleh Allah, dan memberi bala ianya Allah akan kamu. Baik tak penampak cacian kitanya terhadap saudara kitanya yang muslim. Efek jipu monya kitanya tak pudih cacian terhadap saudara kitanya, Allah Ta'ala akan beri afiat kepada saudara kitanya, dan akan beri bala ke kitanya. Orang yang tak pelahir cacian nabi afiat, nabi keselamatan oleh Allah Ta'ala, getanya yang tukang pelahirnya nabi bala. Jadi salah satu bala kita ya, gara-gara tercaci kau, gara-gara tak nampakkan cacian kita ya terhadap orang lain. Yang secara langsung kata undang bala karot, orang yang kata lapuakan undang afiat, selamat daripada penyakit, selamat daripada bala, kemudian ke diri kita ya undang bala. Waruya anna Musa alaihi salam lamma ta'ajjala ila rabbih ta'ala ra'a fi dhillil arsy rajulan faghabatahu bimakanihi faqala inna hadza la karimun ala rabbih fasa'ala rabbahu ta'ala ay yukhbirahu bi ismihi falam yukhbirhu wa qala wa haddisuka min amalihi bisalasin kana la yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih wa kana la ya'uqul walidayhi wa la yamshi bin namimah. Dan diriwayatkan akan bahwa sungguh Musa alaihissalam manakala ta'ajjala kebang boleh getuntut segera ianya Musa kepada Tuhannya Musa Ta'ala yang maha tinggi ianya Tuhan, niscaya melihat ianya Musa di dalam lindungan aras akan seorang laki-laki. Manakala menuntut segera ianya Musa kepada Tuhannya Musa, Ta'ala maha tinggi ianya Tuhan, niscaya melihat ianya Musa di dalam lindungan aras akan seorang laki-laki. Faghabatahu bimakaneh, maka gemar ianya Musa akan dianya laki-laki dengan posisinya laki-laki, dengan tempatnya laki-laki. Faqala, maka berkata ianya Musa, inna hadza lakarimun ala rabbih, sesungguhnya ini laki-laki itu sungguh orang yang mulia di atas Tuhannya. Maka meminta ianya Musa akan Tuhannya Ta'ala akan bahwa mengkhabarkan ianya Allah Ta'ala akan dianya Musa dengan namanya laki-laki. Falam yukhbirhu, maka tidak mengkhabarkan ianya Allah akan dianya nama. Maka tidak mengkhabarkan ianya Allah akan dianya Musa. Jadi nariwayat di saat Nabi Musa nutuntut segera kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat sesuatu yang gaib, ya. Kita gepuakan getuntut takjil
benak lemah oleh Allah Subhanahu wa taala atra-atra yang akan terjadi uku. Maka bawatanya nekalan li Musa alaihi salam sidra urang berada di dalam lindungan aras. Watedeh nekalan urangnya li Nabi Musa hawana ke posisi urangnya. Ritah galak Nabi Musa kepada posisi urang agam yang berada di dalam lindungan aras. Nekele Nabi Musa nya urang agamnya pasti urang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nedayang maka nelekele Nabi Musa untuk nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala thonan urangnya. Hanan berkhabar li Allah taala, hanan pegah thonan. Waqala dan berkata ianya Allah, wa hadditsuka min amalihi bisalasin. Aku kabarkan akan engkau daripada amalnya laki-laki dengan 3. Ni pegah oleh Allah, lum pegah menteng bagata Musa, le macam amal yang dilakukan oleh urang tersebut. Pertama, karena la yahsudun nasa ala ma atahumullah min fadlih. Ada ianya laki-laki itu tidak dengki ia akan manusia di atas barang yang memberikan akan yang telah diberikan akan mereka itu manusia oleh Allah taala daripada karunia-Nya Allah. Pertama, buat urang agam yang katakan dalam lindungan aras hai Musa, tidak pernah ada perasaan dengki terhadap manusia yang lain karena karunia yang diberikan oleh Allah taala. Hana pernah gedengki terhadap gope. Nyamal. Wa kana la ya'uqu walidayhi, dan ada ianya laki-laki itu tidak durhaka ia akan dua bapaknya. Yang kedua, buat urangnya tidak pernah durhaka terhadap dua ibu bapa. Wala yamshi bin namimati, dan tidak berusaha ia, tidak berjalan ia dengan adu domba. Leh macam buat ke? Gara-gara buat leh macamnya, urangnya nepelindung li Allah Subhanahu wa taala dengan lindungan aras. Menyino bukan wakana lah yang punya tidak pernah durhaka sama sekali. Keadaan genyan hana pernah durhaka terhadap dua ibu bapa. Urang yang bertobat, urang yang pernah durhaka. Kan tetapi bertobat kag pemaaf li dua bapa dosa durhaka ganyan na pemaaf li Allah, na hapus li Allah. Nyan berarti uro kiamat. Uro kiamat yang na lindungan kentok lindungan arah. Yang narului nyan ke bayangan aras, lindungan tempat melindung yang na di bawah lindungan aras lain daripadanya nana. Jadi nekalan urang li Musa di dalam dilil arsy, dalam lindungan aras, nyan pajan uro kiamat. Menyoka dalam surga ya nak keli fi dilil aras,
nah baru lahir yang meninggal mak ke betul kan tengah bubur yang kamu meninggal ayah ke dah nya hana istilah yang ukul walidain durhaka terhadap bapa hana emak ke hana ayah. Yang masyhur lah golongan yang mendapatkan lindungan arah kan bukan 7 sab'atun minan nas yang bukan yang biasa berapa 7 golongan daripada manusia yang merupakan lindungan pada saat hana lindungan melainkan daripada lindungan aras. Pemimpin yang adil kalian pemimpin adil kalian orang yang terikat hati bolak-balik hati ibadat dalam masjid orang yang diinfak dengan jarawunun hana hidup oleh jarawi orang yang dihei oleh urinang yang berwibawa, urinang yang cantik untuk berbuat maksiat tapi dijawab long ya kepada Allah Ta'ala buat hero tu tahu tahu lah orang yang klik ke dosa orang yang klik tengah malam karena ingat terhadap dosa kau itu 7 macam yang biasa dia orang yang pubut macamnya juga termasuk orang yang mendapatkan lindungan aras tidak pernah ada perasaan dengki tidak pernah durhaka terhadap dua bapa dan tidak pernah melakukan adu domba. Namimah dia kalau ikut yang biasa yaitu perkataan yang menyebabkan hurung pekih tapi mengatakan sesuatu yang dibenci oleh orang lain yang juga termasuk daripada namimah. Wa qala Zakaria alaihi salam qala Allah taala al-hasidu aduun li ni'mati mutasakhitun li qada'i ghairu radin bi qismatil lati qasamtu baina ibadi. Dan berkatalah Zakaria alaihissalam pun oleh Zakaria firman Allah subhanahu wa ta'ala bermula orang yang dengki itu musuh bagi nikmatku lagi orang yang marah bagi takdirku lagi yang tidak ridha dengan pembahagianku pembahagian allati yang telah aku bagi di antara segala hamba-hambaku. Macam bak urang dengki ya. Pertama musuh nikmat lu kepada Allah. Yang kedua orang yang bengeh terhadap takdir lu. Yang kelih orang yang hana rida dengan pembahagian yang kalung bagi di antara hamba-hamba lu. Musuh nikmat Allah, orang yang marah terhadap takdir Allah, orang yang tidak ridha terhadap pembahagian Allah.
Jadi termasuk urang dengki tu di dalam fakhrut. Fakhrut min tahtas samai, maka keluarlah kamu daripada bawah langitku, daripada kolong langitku. Bahkan karena hana rida terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang diperintah oleh Allah taala untuk minta Tuhan lain, terbit dari bumi Allah, minta Tuhan yang lain. Urang yang musuh terhadap nikmat Allah, Allah memusuhi urangnya. Jadi bahasa lain, orang yang dengki adalah orang yang tidak mengakui ketuhanannya Allah. Yang efektif daripada kedengkian. Hanya kata memusuh dengan Allah Ta'ala, pengen takui Allah sebagai Tuhan. Menyatakan dia Allah sebagai Tuhan, tak kan musuh. Tak terima putra yang dibagi oleh Allah, putra yang takdirkan oleh Allah. Lebih orang lain merasa orang lain mendapatkan nikmat, termasuk kebebut hana nikmat, sangka-sangka nikmat, dengki sih. Yang kebebut ulainya hana nikmat ni. Geui gaknya tak kaya tak jai nikmat ko ya. Gara-gara fikir yang jai tak nikmat, gedengki tu. Yang taban lagi uri nang korban perampokan gara-gara mu imitasi. Tak kurang. Gara-gara pakai geliang mu pura-pura ikoh jaro oleh perampok. Perampok rugo gaknya hargo. Nyo gayang di urang tu menajis gaya hana nikmat, gepikir le urang yang dengki gaya menikmat, megedengki tu. Urang dengki goy, urang yang kena dengki pi cukup jerah. Padahal nikmat hana ke. Boleh jadi nikmat yang dianggapnya puakeun material menyangkut dengan harta benda atau populer. Ladum draw kaitam hang lagi noh putih, bunga ke putih go. Mam dia kan? Yang kena kiri kebancara, baik literi. Bubek teri le kebancara. Ini kan pe kalki ya. Tapi bunga gitu atau gop careng ganyan hana itim jen careng kiban cara begadah carengnya tinggal menjamuna yang bangai dari pun ikut careng tirdo kata bangai ibugah korban dengki ya. Hana bersyukur dengan dengki, hana ladzi malu. Orang yang dengki pu urang hana syukur. Nya ladzi maldum, orang yang dengki adalah orang yang hana syukur. Orang yang hana syukur adalah orang dengki. Nya ladzi maldum. Tapi yang hana ladzi malu. Orang yang dengki beda dengan orang yang hana bersyukur. Orang yang hana bersyukur, orang yang tidak mempergunakan nikmat pada tempatnya. Ya hana bersyukur ya. Nikmat yang kan bila Allah Ta'ala hana dipergunakan pada tempat tujuan nikmat. Yang berarti kayaknya kufur nikmat, hana syukur terhadap nikmat. Dengki hana bagaimana? Monya urang dengki yang ke urang yang hawa gadah nikmat yang nak buat kau.
hana gedrimang takdir kan, hana bersyukur ya, mengklaim-klaim antara kufur nikmat dengan dengki yang mengklaim-klaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu ala ummati ayyaka sura fihimul malu fayatahasaduna wa yak. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma, bermula yang paling takut keadaan yang aku takuti di atas umatku itu bahwa banyak pada mereka itu oleh harta. Fayatahasaduna, maka saling dengki mendengki oleh mereka itu, wayaqtatiluna, dan saling membunuh oleh mereka itu. Yang salah satu jadi keadaan yang paling netakuti oleh Nabi di atas umat yaitu le harta umat, le harta yang paling takuti di Nabi. Pakai karena wate kale harta yang inan potensi besar untuk tahasud, saling mendengki. Adanya potensi besar untuk saling membunuh. Menya sama-sama kasihan nyaman nanggrau. Tapi menya ka le harta nyan kam dengki-dengki. Nyan fakta. Lebih sering terjadi kedengkian di antara sama-sama urang le harta ketimbang daripada kedengkian urang hana harta ke urang na harta. Yang fakta. Tanafus, perlombaan kan terjadi di antara urangnya. Urang gasin paina ge lomba jena gena putalu urang le harta ye hana ge. Itanyo ganya. Nyanyam ya urang gasin. Tapi urang yang nak kaya agaknya 8 miliar, ni ingin gelit urang kaya 10 miliar. Yang menyerempak buat le tipulah nyangka kemah tu ya. Gudam hempak buat gaji, pokok gaji baik asal baik gaji, ke lain berangkat sawa je. Yang kayaknya kan kapah becu. Karena perasaan dengki benar. Jadi tanafus perlombaannya yang mayoritas terjadi ke di antara urang-urang yang ka banyak harta. Nya urang gasin ngau urang le harta, urang gasin ngau urang kaya hana tanafus, hana perlombaan we. Hana ruh juga yang kena. Hana kita menglam lain pu lomba. Hana daftar. Hana lomba ni. Okay, termasuk hadis kadal fakru ayakuna kufran yang sasaran je baik ke orang fakir tau. Putra fit termasuk ke orang kaya. Putra orang kaya menyekagdepu kefakirannya menyebabkan kekufuran seseorang, bantu orang fakir. Maksudnya peringatan ke orang kaya ya. Drone yang kaya-kaya baik nebiarkan orang yang fakirnya fakir. Menyebiarkan orang yang fakirnya fakir, yang sama dengan nebiarkan orang fakirnya di dalam dekat dengan kekufuran. Bantu. Bet hiblah tau. Tengah minta penggo kadal fakru ayakuna kufran. Kefakirannya mendekatkan kekufuran. Mau orang fakir je kiban, nyeganya beoro. Kamu na
Getanyo tak minta harta. Mesti orang menyegara-gara fakir ganyan kufur nikmat atau kufur indika. Nyen wajib gebajib gepegat usaha agar ganyan bisa mencukupi. Nah, menyegara-gara hanan hantai kebutuhan ganyan jatuh di dalam maksiat. Nyen mesti usaha supaya ganyan bena kecukupan di laudip. Mangat selamat ganyan daripada maksiat. Kalian orang yang punya kemampuan mesti membantu supaya selamat orang lain daripada maksiat atau selamat orang lain daripada kesyirikan, kekufuran. Agai hadis jaro yatih lebih mulia yang kendet ulun minta terkah. Jaro yatih lebih mulia daripada jaro miu. Yang pun tu det ulun minta terkah ke. Det orang yang mampu. Mana je orang yang mampunya benar jaro yatih supaya baiklah yang terjadi jaro miu. Hanya kagejuk le orang kaya kan nak pihak kali. Jadi tena urung minta terkah tak baca hadisnya. Baca hadisnya itu. Jaro yatih lebih mulia daripada jaro yu. Anan depu. Itu yang hana depu buat jaro yatih. Ganyang kagetin jaro miu. Nyo hana mulia hina. Yang mulia tau urung pudu jaro yatih. Adi mende kita tekana urung tun jaro. Kita butuh pangbo. Ngaji ke urung mulia. Nyo gayang ti. Orang yang mampu, yang punya harta, awate kagedepu kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, maka bantu orang yang fakir.